Jumpa lagi dengan saya Ahmad Islami di program Ticker Talk edisi Jumat 12 Desember 2025. Sobat investor, bagaimana kabar portofolio Anda seusai perdagangan kemarin? Semoga tetap menggembirakan dan senantiasa waspada atas segala risiko yang mungkin saja terjadi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam setelah sebelumnya dua kali bertengger di atas level psikologis 8.700. Indeks pada akhir transaksi di bursa Kamis 11 Desember 2025 parkir di level 8.620,48, terkoreksi 80,44 poin atau 0,92%. Sebanyak 201 saham menghijau, 500 saham memerah, dan 98 lainnya stagnan. Adapun nilai transaksi harian sepanjang kemarin menembus 34,3 triliun rupiah dengan volume saham beredar hampir mencapai 70 miliar saham. Secara sektoral, kelompok saham non-siklikal memimpin pelemahan sebesar 0,74%, disusul sektor kesehatan dan teknologi yang masing-masing minus 0,52 dan 0,27%. Sementara sektor-sektor lain seperti properti terangkat 1,88%, industri naik 0,54%, dan industrial dasar menguat 0,18%. Lantas, sentimen apa saja yang turut memengaruhi pergerakan IHSG kemarin dan seperti apa proyeksinya pada hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan Mike Leo selaku market entusias terkemuka di tanah air saat ini. Selamat pagi, Ko Mike, apa kabar? Selamat pagi Mas Ahmed, kabar baik. Sehat kau ya? Sehat ya. Ko Mike, setelah dua kali pada pekan ini menembus level psikologis 8.700 yang juga sempat all time high, indeks kembali terkoreksi cukup dalam. Menurut pengamatan Anda, apa faktor yang mendorong pelemahan IHSG kemarin? Ya, selain dari kita lihat sisi teknikal bahwa IHSG ini sudah berada dalam range yang cukup overbought secara teknikal, yaitu sempat menembus angka 8.700 berkali-kali. Ada sedikit potensi perlemahan untuk indeks kita ini datang dari Bank Indonesia yang mengeluarkan instrumen untuk di dalam SRBI. Jadi SRBI mengeluarkan auction di mana mereka mengeluarkan sebuah bonds dengan bunga sebesar 5%, dan ini menyedot likuiditas, sehingga kita perhatikan bahwa pada kemarin terjadi koreksi yang cukup besar untuk saham-saham perbankan, di mana kita ketahui bahwa di saham perbankan tersebut terdapat lebih banyak foreign posisinya. Jadi ada semacam peralihan dari investor untuk menyimpan asetnya ke SRBI, begitu kayak? Betul sekali. Ini ada kaitan tentunya mungkin dengan kebijakan atau pengumuman The Fed baru-baru ini yang memangkas suku bunga acuannya juga. Nah, kira-kira kinerja sektor perbankan untuk sebulan ke depan gimana kok? Ya, tapi saya melihat bahwa koreksi ini tuh hanya bersifat taktis, jadi tidak akan mempengaruhi fundamental dari perbankan itu sendiri secara langsung. Justru ini sebenarnya bersifat baik untuk perbankan, karena perbankan yang bisa melakukan issue terhadap SRBI ini akan mendapatkan spread yang cukup baik. Nah, kita ketahui contohnya seperti Bank BCA yang memiliki tingkat kasa yang paling tinggi sehingga cost of fund-nya cukup rendah. Dengan bunga SRBI yang memberikan di angka 5%, setiap ini akan memberikan net interest margin yang cukup baik untuk perbankan. Sehingga saya menilai perlemahan ini merupakan perlemahan yang sementara. Baik, bagaimana proyeksi IHSG pada pekan ini, akhir pekan ini menurut Ko Mike? Apakah akan terjadi rebound? Ya, kita melihat bahwa posisi IHSG pada kemarin tercipta sedikit hammer. Nah, hammer ini pertanda perkuatan, sehingga saya memproyeksikan bahwa di sisa minggu ini, terutama di Jumat ini, justru ada potensi penguatan nih Mas. Nah, tapi kita perlu waspada untuk di minggu depan, karena IHSG secara teknikal menyisakan gap di angka 8553. Akan ada kecenderungan untuk IHSG melunaskan gap tersebut di angka 8553 atau 8.500. Tapi itu untuk minggu depan. Sementara kalau untuk hari ini ada potensi penguatan karena kita melihat dari sisi closing terdapat tarikan yang cukup baik untuk IHSG. Kalau kita bergerak lagi lebih jauh lagi ke depan, bagaimana Ko Mike memproyeksikan pasar hingga penutupan tahun ini? Akankah bisa mencapai level 9.000? Kalau saya melihat angka 9.000 sepertinya agak berat ya Mas ya. Sementara kalau kita perhatiin masih ada potensi untuk IHSG menembus angka all time high di 8776 sehingga menuju ke 8.800 kurang atau 8.900 kurang lebih di angka itu. Karena secara teknikal memang kita sudah berada dalam posisi yang cukup riskan untuk mengalami aksi taking profit.
Nah, kok untuk investor retail nih, lebih baik menyikapi kondisi saat ini seperti apa? Ya, kita lihat bahwa saham yang terkoreksi saat ini itu merupakan saham-saham yang memiliki posisi fundamental klasik, memiliki di dalam sektor fundamental klasik. Yang maksud saya adalah menemukan saham-saham yang memiliki fundamental tapi memang belum mendapatkan flow. Nah, sehingga teman-teman jika ingin berpikir secara jangka panjang, ini merupakan kesempatan untuk teman-teman melakukan pembelian. Tapi jika teman-teman ingin mengejar return dalam jangka waktu pendek, saat ini sektor energi dan saham-saham yang memiliki kolaborasi dengan konglomerasi itu lebih memiliki return yang baik dibanding dengan saham-saham fundamental klasik seperti ini. Baik, Ko Mike, untuk bulan ini atau setidaknya pada kuartal terakhir tahun ini ada semacam rotasi pasar dari Konglo ke Blue Chip dan LQ45 yang lainnya. Kalau mengamati yang menarik ini seperti saham-saham grup Bakri ya, ini ada semacam pembelian yang besar kayaknya sepertinya kok. Ini apakah rotasinya sudah mulai bergeser lagi atau bagaimana kok? Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara rotasi, ini agak sedikit berbeda Mas, karena BRMS kita ketahui berhasil masuk ke dalam indeks FANEC, kemudian indeks MSCI dan FTSE, sehingga flow yang datang itu merupakan flow yang baru, bukan merupakan flow rotasi. Itu satu. Kemudian kita lihat saham Bakri yang lain seperti ENRG, kemudian Bumi, kemudian Dewa, terutama untuk Bumi, jika bertahan di angka 300 hingga bulan Maret, maka dia akan mendapatkan posisi di indeks Standard Caps, sehingga ada potensi untuk Bumi masuk ke dalam MSCI di tahun 2026. Nah, saya melihat potensi itu cukup besar, karena saat ini per kemarin saja Bumi sudah close di angka 360, sudah memenuhi standar minimum. Jadi ini boleh teman-teman diperhatikan. Saya melihat bahwa support untuk Bumi saat ini berada di angka kurang lebih 300, karena batas thresholdnya di angka 298. Jadi ini cukup menarik untuk diperhatikan. Nanti pada bulan Maret akan ada potensial inflow lagi dari foreign terhadap saham-saham Bakri. Baik, ini mungkin yang terakhir, apa saja saham yang dapat dipantau oleh sobat investor pada perdagangan hari ini? Ya, teman-teman bisa memperhatikan saham-saham yang kemarin mendapatkan flow yang cukup baik. Nah, salah satunya adalah di saham-saham Kongo seperti PTRO, kemudian Bumi dan Dewa. Kemudian untuk concern di saham Ratu dan Raja juga cukup menarik. Di Telkom dan Bank Mandiri juga cukup menarik. Terima kasih Ko Mike atas waktu dan kesempatan untuk mendengarkan pemaparan dari Ko Mike. Selamat beraktivitas kembali Ko. Terima kasih. Sama-sama. Baik sobat investor, demikian proyeksi IHSG pada hari ini. Semoga informasi tersebut dapat menjadi rujukan Anda dalam bertransaksi untuk perdagangan hari ini. Dan patut diingat bahwa segala keputusan baik penjualan maupun pembelian saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, maju terus pasar modal Indonesia.